Ini bukan penistaan. Catat baik-baik. Ini bukan penistaan. Mana semua umat muslim? Para ustadz, ulama mana yang sering teriak-teriak? Ini bukan penistaan. Ini dakwah. Dakwah yang sehat, dakwah yang bersemangat tanpa berpikir kepada orang lain. Jadi orang Kristen tidak usah sibuk. Ini bukan penistaan. Ini dakwah. Ya, ini dakwah. Catat baik-baik. Ini dakwah. Dakwah yang sehat dan juga dakwah yang bersemangat. Oke ya. Ini dakwah. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel ini. Terima kasih banyak telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita semua. Dan kiranya melalui channel ini teman-teman terus diberkati dan memperkokoh iman kita dalam mengikuti Kristus. Kali ini kita akan melihat dua tayangan video dan kita akan berikan tanggapan bagaimana orang-orang muslim ini, ustadz-ustadz ini seenaknya saja menyampaikan ceramah tanpa berpikir bahwa itu melukai orang-orang lain secara khusus yang berbeda iman dengan mereka. Mereka sengaja berkata-kata yang demikian di depan umat mereka dan seolah-olah mereka adalah orang yang pintar. Ternyata itu sebenarnya kebodohan yang mereka pertontonkan. Mari kita lihat sejenak videonya dan kita berikan tanggapan. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Yang membuat saya yakin kalau yang disalib itu Dajjal. Mudah-mudahan ada orang Kristen yang mendengar. Herodes dengan pedangnya tadi menusuk-nusukkan ke tubuh Yudas. Salah satu tusukan pedang itu mengenai mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi Dajjal normal dengan kedua mata sejak lahir. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Di saat dia disalib, di saat perayaan Paskah. Itulah yang disebut dengan peristiwa Paskah. Yang membuat saya yakin kalau yang disalib itu Dajjal. Mudah-mudahan ada orang Kristen yang mendengar. Herodes dengan pedangnya tadi menusuk-nusukkan ke tubuh Yudas. Salah satu tusukan pedang itu mengenai mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Jadi Dajjal normal dengan kedua mata sejak lahir. Kapan dia kehilangan mata kanannya? Di saat dia disalib, di saat perayaan Paskah. Itulah yang disebut dengan peristiwa Paskah. Setelah kita menyaksikan apa yang disampaikan oleh kedua ustadz ini, yang pertama Ustadz Yahya Waloni dan juga Ustadz Rahmat Baikuni, maka tanggapan saya yang pertama, ini bukan penistaan. Catat baik-baik. Ini bukan penistaan. Mana semua umat muslim? Para ustadz, ulama mana yang sering teriak-teriak? Ini bukan penistaan. Ini dakwah. Dakwah yang sehat, dakwah yang bersemangat tanpa berpikir kepada orang lain. Jadi orang Kristen tidak usah sibuk. Ini bukan penistaan, ini dakwah. Ya, ini dakwah. Catat baik-baik. Ini dakwah, dakwah yang sehat dan juga dakwah yang bersemangat. Oke ya. Ini dakwah. Sekali lagi, ini dakwah. Oke. Saya catat ini dakwah, ya. Yang kedua, kalau misalnya cara mereka ini dipakai oleh orang Kristen atau seorang apologetik Kristen untuk mengupas hadis Quran dan Nabi mereka, maka itu baru penistaan. Yuk tepuk tangan dulu. Ini baru penistaan, ya. Jadi kalau kita pakai dengan cara model mereka untuk mengupas Al-Quran dan juga hadis Nabi mereka dan seluruh seluk-beluk yang berkaitan dengan Islam, maka itu baru namanya penistaan, bukan penyampaian kebenaran. Jadi bedakan ya. Ya, jadi bedakan. Itu penistaan. Jangan kamu coba-coba. Jangan kamu coba-coba. Nanti langsung ada berkata, ini penistaan. Tangkap, ini sudah mengkriminalisasi ulama. Ini juga sudah menista Quran. Ini menista hadis, Nabi, Islam dan segala macam. Ya, nanti mereka akan demo berjilid-jilid. Jadi itu penistaan. Ya. Jadi coba berpikir waras ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya, ketika Yahya Waloni berkata Bible palsu, sederhana sekali.
Coba tunjukkan di mana yang asli. Sampai kamu pontang-panting pun tidak akan kamu temukan mana yang asli. Karena yang asli itu yang sudah ada ini, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Tidak ada yang lain gitu loh. Jadi kalau kamu berkata, oh itu Babel palsu, mana yang asli? Dari dulu kalian seperti itu. Palsu, palsu, palsu. Tapi terus mengais-ngais bagaimana supaya ada Nabi Muhammad di Alkitab, terkhusus di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Sampai cari-cari kata-katanya dihubung-hubungkan supaya ada nama Nabi Muhammad di Alkitab. Tapi kamu bilang palsu. Sebenarnya kalian ini kurang waras kalau begitu, ya. Babel palsu. Ini bukan penistaan. Cuma 5 bulan kok, lalu bebas ya. Jadi Muhammad KC mencoba menyeimbangkan 10 tahun bro, ya. Itu baru namanya penistaan. Kalau mereka bukan, itu dakwah. Sakit memang. Yang keempat, Ustaz Rahmat Baikuni ini memang luar biasa bodohnya. Itu tanggapan saya. Kenapa? Yang dikatakannya yang disalib itu Dajjal. Saya rasa Al-Quran pun tidak mengatakan demikian kali ya. Al-Quran tidak mengatakan demikian, tapi kok orang ini bilang yang disalib itu Dajjal. Lalu Somad bilang juga disalib itu ada jin kafir. Aduh, ini bukan penistaan lagi. Ini dakwah. Ini dakwah. Sedeng, ya. Aduh. Ustaz Rahmat Baikuni bangga pula dengan kebodohannya yang dipertontonkan seperti itu ya. Menyebut supaya semua orang Kristen atau orang Kristen yang mendengar, ya saya sudah mendengar dan itu penilaian saya. Kamu itu bodoh dan tidak mengerti apapun. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat Baikuni ini, ya pengertiannya memang nol, ya pengertiannya memang nol dan tidak ada isinya. Jadi semua amburadul gitu, semua amburadul karena dia memang tidak mengerti dan tidak paham apapun tentang Kristen gitu ya. Nah yang terakhir, dia berkata bahwa yang disalib itu Dajjal, itulah peristiwa salib atau peristiwa Paskah. Lagi-lagi, kenapa sih kalian ini selalu mengurusi keyakinan orang lain, lalu kalian berkata itu dakwah? Kan kacau cara berpikir kalian ini. Kalian bilang itu peristiwa salib dan peristiwa Paskah. Dari sini saja sudah salah. Peristiwa penyaliban dan peristiwa Paskah itu dua hal yang berbeda. Ya, peristiwa Paskah itu kebangkitan Kristus dari kematian. Sedangkan peristiwa salib, bagaimana Yesus disalib setelah mengalami penyiksaan, itu namanya peristiwa salib. Jadi antara peristiwa salib dan Paskah itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kamu berkata itu peristiwa salib dan peristiwa Paskah, ya itu namanya kamu tidak paham alias bodoh ya. Saya kan berkata berulang-ulang begitu supaya kamu jangan sembarangan. Kamu ustadz, harusnya kamu mengajarkan tentang Quran dan hadismu, bukan Alkitab atau yang berkaitan dengan kekristenan. Apalagi kamu menyebutkan kalau ada orang Kristen mendengar. Kalau ada orang Kristen mendengar, ya sama penilaiannya. Yang seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya tentang kamu. Ya, kamu nggak ada ahlinya di situ. Jadi stop gitu ya. Lalu orang berkata, yang disalib itu Yudas, lalu Herodes menusuk-nusuk, lalu kena matanya, dan itulah yang menjadi Dajjal. Aduh Tuhan, ngarang dari mana kamu ini? Aduh, koplak betul ya. Menusuk-nusuk Yudas dan kenalah matanya satu katanya. Jadi itulah Dajjal gitu. Aduh, ini menunjukkan bahwa kamu memang tidak cerdas sama sekali. Asal bicara, asal ngomong tentang apa yang tidak kamu yakini, yang tidak kamu pahami. Lalu ketika dibela, ketika dibuat seperti apa yang kalian lakukan cara berdakwanya, maka kalian akan berkata, oh ini penistaan. Ini penistaan. Kalau kalian melakukan yang sama, itu dakwah. Nilailah sekarang. Siapa sebenarnya orang yang kayak anak-anak kecil?
Kalau Anda tidak siap untuk berargumen, jangan coba-coba mengupas tentang kekristenan dengan cara seperti ini. Jangan coba-coba. Kalau Anda tidak ingin siap dibalas dengan cara yang sama, jangan coba-coba. Jangan ketika kalian mengatakan Bible palsu, yang disalib itu dajjal, yang disalib itu ada jin kafir, lalu itu dikatakan dakwah. Karena bagi kalian hukum itu ya luar biasa, memang aman lah gitu ya. Jadi stop kalau tidak ingin kalian dicubit kembali. Dicubit dengan cara yang sederhana, tapi mematikan cara berpikir. Kami sebagai orang percaya tetap mendoakan kamu. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyayangimu, segera bertobat dan segera lihat bahwa Kristus satu-satunya juru selamat manusia yang mati dan bangkit untuk kamu dan untuk semua umat manusia. Shalom, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita.